warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang kita dalam mempelajari konsep masyarakat falsafah dalam pendidikan Islam. Nah, dalam mempelajari konsep masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam ini, kita dapat beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama itu ada pendidikan akhlak. Nah, dalam pendidikan akhlak ini dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam. Kemudian ada pendidikan karakter. Nah, dalam pendidikan karakter ini sangat penting loh dalam cara kita ini sebagai pendidik. Salah satu cara untuk mendidik anak menjadi manusia yang berkepribadian baik. Pendidikan karakter ini dapat dilakukan dengan cara mengajarkan anak tentang nilai-nilai keagamaan, moral, dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang ketiga itu ada pengertian akhlakul karimah. Dalam mempelajari ini, kita dapat mengetahui tentang pengertian akhlakul karimah. Bahwasanya akhlakul karimah ini merupakan suatu konsep terkait dengan perilaku seseorang yang berhubungan dengan nilai-nilai moral dan etika. Kemudian kita dapat mempelajari pengertian akhlak tasawuf. Nah, dalam akhlak tasawuf ini merupakan konsep yang terkait dengan perilaku dan sifat seseorang yang berhubungan dengan nilai-nilai spiritual atau etika. Akhlak tasawuf ini dapat membantu menjadi manusia yang berkepribadian baik dan memiliki nilai-nilai spiritual yang kuat. Kemudian kita dapat mengetahui tentang pendidikan sosial itu. Pendidikan sosial ini misalnya itu mendidik anak menjadi manusia yang berkepribadian baik. Pendidikan sosial ini dapat dilakukan dengan cara mengajarkan anak tentang nilai-nilai sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ada Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang kita dapat dalam mempelajari konsep ilmu dalam falsafah pendidikan? Yang ini adalah materi dari kelompok 10. Nah, dalam mempelajari konsep ilmu dalam falsafah pendidikan Islam ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang dapat kita tangkap dalam materi ini, kita mengetahui pengertian akhlak. Akhlak itu berupa konsep yang terkait dengan perilaku dan sifat seseorang yang berhubungan dengan nilai, moral, dan etika. Akhlak yang baik dapat membantu seseorang menjadi manusia yang berkepribadian baik dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Kemudian kita akan mempelajari pendidikan akhlak. Pengertian akhlak dan pendidikan akhlak itu beda ya. Jadi pendidikan akhlak ini berupa salah satu bagian yang penting dalam pendidikan Islam. Pendidikan akhlak dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam yang lebih dalam. Dan kita dapat mengetahui pengertian akhlak sosial. Nah, dalam akhlak sosial ini perilaku dan sifat seseorang yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan etika. Akhlak sosial yang baik dapat membantu seseorang menjadi manusia yang berkepribadian baik dan memiliki nilai-nilai sosial yang kuat. Kemudian kita mengetahui tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini merupakan salah satu cara untuk mendidik anak menjadi manusia yang berkepribadian baik. Ya, yang selanjutnya itu ada pendidikan spiritual. Nah, salah satu cara untuk mendidik anak menjadi manusia yang berkepribadian baik. Pendidikan spiritual ini dapat dilakukan dengan mengajarkan anak tentang nilai keagamaan dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kita juga mengetahui tentang pengertian akhlak berdasarkan Al-Quran. Akhlak yang baik dapat diperoleh dengan memahami dan mengikuti ajaran Al-Quran. Al-Quran ini berisi ayat yang menjelaskan tentang nilai-nilai moral dan etika yang harus diikuti oleh umat Islam. Kemudian kita mempelajari tentang pendidikan ekonomi. Nah, dalam pendidikan ekonomi ini adalah salah satu cara
Untuk mendidik anak menjadi manusia yang berkepribadian baik, pendidikan ekonomi ini dapat dilakukan dengan mengajarkan anak tentang nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, kita dapat mempelajari tentang pendidikan sosial. Dengan demikian, mempelajari konsep ilmu dalam falsafah pendidikan ini dapat membantu kita untuk memahami dan mengembangkan nilai moral, etika, dan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pertanyaan terakhir ini, bagaimana strategi Anda dalam memperoleh ilmu pengetahuan? Nah, kalau bagi saya ini, adapun kita itu harus memiliki strategi dalam memperoleh ilmu pengetahuan ini. Yang pertama itu kita harus membaca Al-Quran. Nah, dengan membaca Al-Quran ini dan memahami makna ayat-ayatnya dapat membantu memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih dalam tentang Islam. Yang kedua itu kita mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan kita mempelajari lebih dalam tentang hadis Nabi, maka kita akan memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih dalam dan lebih akurat. Nah, kemudian kita mengikuti sunnah Nabi. Nah, dengan mengikuti sunnah Nabi ini dapat membantu memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih dalam dan lebih akurat. Kemudian kita mengikuti fikih dan hukum Islam. Mengikuti fikih dan hukum Islam ini dapat membantu kita memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih akurat. Kemudian mengikuti ilmu pengetahuan yang ada. Pengetahuan yang ada dapat membantu memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih. Kemudian kita bisa mengikuti karya-karya sains, kemudian mengikuti karya-karya filsafat, kemudian tentang mengikuti karya-karya agama, dan kemudian bisa mengikuti karya-karya budaya. Dan terakhir itu kita bisa mengikuti karya-karya sosial. Nah, dengan demikian, strategi-strategi tersebut dapat membantu memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih dalam dan lebih akurat dan dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.